Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam setiap pidatonya Presiden Prabowo Subianto semakin menancapkan taringnya di mata internasional, ambisi Prabowo yang ingin membawa Indonesia sejajar dengan negara-negara Rusia dan Cina. Media asing, seperti Al Jazeera Qatar, mengakui peran besar Prabowo sebagai penengah geopolitik. Namun, kritik muncul karena pendekatannya yang dianggap lebih memprioritaskan Rusia dan Cina. Indonesia semakin diperhitungkan dunia. Semua mata tertuju pada sang presiden, Prabowo Subianto, yang dengan taktik briliannya membawa tanah air ke panggung global. Bagaimana kisah di balik kesuksesan ini? Dengerin cerita ini sampai habis. Tapi sekarang rasanya agak berbeda. Karena sekarang saya hadir sudah sebagai Presiden Republik Indonesia. Terima kasih Partai Golkar yang mendukung, membela dan berjuang bersama saya dan Mas Gibran dalam pemilu yang baru lewat tahun 2024. Dikenal sebagai singa podium, Prabowo tidak pernah gagal menyulut semangat rakyat. Dalam pidato barunya, ia kembali menginspirasi. Simak kata-katanya yang bikin bulu kuduk berdiri. Kalau ketemu investor asing gimana? Ya kan? Saya nggak mau tanya, Anda bahasa Inggrisnya bagus nggak gitu kan? Dia bilang ke saya, Pak, nggak ada masalah Pak itu pengusaha pejabat dari Korea juga nggak bisa bahasa Inggris. Dia bilang gitu. Dari Jepang juga nggak bisa bahasa Inggris. Jadi saya punya 4 penterjemah, dia bilang. 1 bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Jerman. Jadi kemana-mana penterjemahnya 4. Pinter juga orang ini. Pinter juga. Walaupun universitasnya nggak ada di Google, saya lihat boleh juga orang ini. Jadi ternyata beliau besar di Fak-Fak ya. Fak-Fak itu di pantai kan. Jadi waktu kecil orang tuanya selalu kasih makan ikan. Jadi cerdas. Dan saya walaupun sebentar saya lihat dan saya saksi bagaimana beliau beroperasi. Bagaimana beliau, jadi selain beliau menteri yang sukses, terus terang aja, saya nilai sukses sebagai menteri. Dan selain sukses, beliau juga ternyata operasinya luar biasa. Operasinya. Loh. Seorang pemimpin politik ya harus demikian, ya kan? Mengerti masalah politik, mengerti ekonomi, mengerti kenegaraan, mengerti operasi. Kalau enggak bisa jadi pemimpin politik. Dan ternyata penilaian saya benar. Beliau terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golongan Karya. Dan saya melihat bahwa di atas kepintaran, di atas teknokrasi, di atas profesionalisme, yang paling penting adalah patriotisme, saudara-saudara. Menurut saya, orang yang pintar tapi tidak cinta tanah air kurang bermanfaat untuk bangsa dan negara. Ini saya ingin memberi kesaksian. Satu hari beliau bawa
ke saya 26 buku. 26 buku tebel-tebel ini. Pak Prabowo, ini perencanaan hilirisasi. Dan sampai sekarang 26 buku itu menjadi panduan saya untuk melaksanakan. Jadi saya bukan mau muji-muji, saya tidak. Saya selalu ingin menyampaikan apa adanya. Yang baik, katakanlah baik. Yang benar, katakanlah benar. Iya kan? Jadi saudara-saudara, di sini saya sampaikan kepada Ketua Umum, kepada seluruh keluarga besar Golkar, menurut saya tidak salah saudara-saudara memiliki Ketua Umum Bahlil Lahadalia. Perjalanan Prabowo menuju kursi presiden bukanlah hal mudah. 20 tahun lamanya, ia pantang menyerah meski harus gagal berkali-kali. 2004, 2009, 2014, 2019, baru pada 2024 ia berhasil mendapatkan mandat rakyat. Ini bukan hanya tentang kemenangan politik, ini adalah bukti semangat pantang menyerah. Bukalah buku-buku pelajaran, bukalah pelajaran nenek moyang kita sendiri. Pemimpin tidak boleh lugu. Pemimpin harus waspada, eling lan waspodo. Tidak boleh lugu. Makanya saya perlu cukup lama untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Saya menganggap itu sebagai bagian penggemblengan, bagian pendidikan, saudara sekalian. Sebenarnya capek juga 20 tahun. Ya kan? 2004, 2009, 2014, 2019, baru tahun 24. Tapi mungkin itu yang membuat perjalanan itulah yang harus saya tempuh. Sebagai presiden, Prabowo mengambil langkah berani. Ia menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama APBN. Berbeda dari negara-negara besar yang mengutamakan pertahanan, Prabowo percaya pendidikan adalah kunci membangun bangsa yang tangguh. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah patah hati. Ya. Petarung biasa. Bertarung jatuh itu biasa. Yang tidak biasa adalah setelah jatuh berdiri lagi, bertarung lagi. Saudara-saudara, jadi ini pelajaran yang saya jalankan. Tapi saya sangat tertarik pemikiran Ketua Umum Partai Golkar. Menurut saya hari ini yang paling penting yang disampaikan Ketua Umum Partai Golkar tadi, bahwa kita semua merasakan demokrasi kita yang kita jalankan ada suatu atau ada beberapa hal yang harus kita perbaiki bersama-sama. Hubungan Indonesia dengan kekuatan dunia juga diperkuat. Tapi Prabowo menegaskan satu hal, we will not be your peon. Indonesia adalah mitra, bukan bawahan siapapun. Media asing, seperti Al Jazeera Qatar, mengakui peran besar Prabowo sebagai penengah geopolitik. Namun, kritik muncul karena pendekatannya yang dianggap lebih memprioritaskan Rusia dan Cina. Tapi tunggu dulu, ada alasan cerdas di balik ini. Lesu juga. Yang menang lesu, apalagi yang kalah. Kita harus berani mengoreksi diri. Karena itu saya hargai bahwa Ketua Umum Saudara itu jeli
Itu saya katakan, beliau ini cerdas. Makanya nanti anak-anak Indonesia harus banyak makan ikan. Kembali ke yang serius ya, ini benar. Ketua Umum Partai Golkar, salah satu partai besar, tapi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain. Mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari. Dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Ya kan? Saya lihat negara-negara kita, tetangga kita efisien. Ya, Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit. Kayak kita kaya, benar nggak? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi, uang yang bisa... Menurut pengamat, Prabowo ingin menjadikan Indonesia pemimpin Asia Tenggara yang lebih kuat. Langkah ini adalah bagian dari strategi besar untuk memperkuat ASEAN di tengah persaingan global. Prabowo Subianto sedang membuktikan bahwa Indonesia mampu berdiri sejajar dengan negara adidaya. Apa pendapat kalian tentang strategi besar ini? Tulis di kolom komentar, dan jangan lupa like, share, serta subscribe untuk cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.